Tanah semuanya dibeli, hampir Jakarta dan Banten dibeli tanahnya. Masyarakat merasa rugi karena tanahnya ditawar 50.000 per meter, bayangkan. Dipaksa mau, saudara. Kalau nggak mau akan dipager itu. Kita punya tanah pinggir jalan raya mau ditawar 50.000 per meter, mau apa tidak, saudara? Tidak mau. Tapi di Banten dipaksa harus dijual, dijadikan pik 2. Siapa mereka? Orang kafir, saudara. Kenapa kok tidak ada yang kritik sampai sekarang? Mana yang rame-rame nasab kemarin itu? Ketika pik akan dibangun, masyarakat dijual secara paksa, mana? Gak ada suaranya kan? Gak ada. Di belakang mereka orang-orang kafir. 9 naga katanya itu ya, 9 naga itu. Orang Islam, Habib 9 naga itu. Al-Idrus, Asegaf, Al-Atos, Al-Famidi. Orang kafir, saudara. Negara ini diacak-acak habis-habisan. Makanya kekuatan umat Islam cuma satu di Indonesia. Kekuatan umat Islam cuma satu. Apa? Kita bersatu. Kalau bersatu, runtuh itu orang-orang kafir. Agar umat Islam tidak bersatu di Indonesia, makanya dipecah belah. Yang ditakuti oleh mereka adalah Habib Rizik, saudara. Saya punya teman, dia Kristen. Tahun 2020 dia masuk Islam. Teman saya yang Kristen itu cerita kepada saya, Ustaz, dulu saya itu benci kali sama Habib Rizik. Kenapa? Setiap gereja-gereja itu menerangkan kalau Habib Rizik itu adalah orang yang kejam, orang teroris, orang yang jahat. Semua gereja itu orang kafir. Dia baru mu'alaf 2020 kemarin. Setelah saya lihat di lapangan, kata dia, bahwa ketika tsunami Aceh, siapa yang nginep sampai 6 bulan di sana, Pak? FPI. Ketika tsunami Gunung Semeru meletus, siapa yang nginep sampai berbulan-bulan di sana? Anak buahnya, santrinya Habib Rizik. Tapi mereka ada pencitraan, mereka ada disupping. Ya, ketika sedekah harus dikontenkan, nggak gitu konsepnya. Mereka benar-benar karena Allah. Dan orang kafir ini benci kali, targetnya Habib Rizik, targetnya Habib Rizik. Karena hanya beliau yang bisa menyatukan umat Islam di kasus 212. Ingat? Dulu ada kasus namanya 212. Berapa juta orang dikumpulkan. Itu benar-benar membuat hati orang-orang kafir itu bergejolak. Bergejolak mereka, Pak. Teman saya yang kafir banyak, Pak. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah ratusan yang masuk Islam. Dan mereka cerita ketika Kristen, Habib-Habib ini memang hama di Indonesia. Gara-gara Habib-Habib ini, orang-orang tidak mau ikut bisnis kita. Orang-orang hancur gara-gara Habib ini bisnis kita. Bisnis mereka menguasai negara hancur karena dakwah para habaib. Mereka lafaznya seperti itu. Di gereja-gereja diajarkan bahwa habaib adalah teroris. Bayangkan, orang kafir, Pak, yang baru masuk Islam cerita, dibuka semua kedoknya. Apakah hama Indonesia para habaib? Bukan. Justru dengan datangnya para ulama, para kiai bersinergi dengan para habaib, itu membuat sakit hati orang-orang kafir. Makanya kita jangan mau dipecah belah, Pak. Jangan mau. Mau Anda percaya tidak percaya Habib itu keturunan Nabi, kita tetap bersaudara. Kita sama-sama umat Rasulullah. Lawan kita di Indonesia adalah orang-orang kafir. Mereka yang punya uang, mereka yang punya derajat di negara, mereka berkuasa, Pak. Kekuatan Islam hanya satu, yaitu bersatu dengan sesama umat Islam. Kalau umat Islam bersatu, Pak, bukti 212 itu gak ada yang berani. Polisi pun gak berani, Pak. Para aparat gak berani. Kenapa? Karena umat negara ini negara masyarakat, Pak. Mereka bisa makan itu karena kita bayar pajak, betul? Mereka bisa punya handphone, bisa punya Alphard itu gara-gara kita bayar pajak. Uang kita yang dimakan. Maka jangan segan-segan kalau kita ada Islam dihina, kalau Islam direndahkan oleh orang kafir, kita bersatu. Jangan malah mau dipecah belah, saudara. Kekuatan kita itu adalah satu-satunya momentum untuk menghancurkan orang-orang kafir. Sampai kalau lihat di YouTube, coba jenengan yang pernah lihat YouTube saya itu kan rata-rata debat dengan orang-orang kafir. Saya nggak pernah, Pak, diskusi sama orang Wahabi, itu jarang. Diskusi sama Syiah, sama aliran-aliran Islam itu jarang. Kenapa?
Yang pertama, ulama sudah banyak yang menolak mereka. Yang kedua, mereka sesat-sesat pun mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya. Mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan mereka mengakui para sahabat dan keturunan Rasulullah dan para ulama. Mau beda pemahaman tidak apa-apa, yang penting kita sesama umat Islam saling menjaga kerukunan. Orang kafir waruhama'u bainahum, tapi mereka lembut ke sesama umat Islam. Berbeda boleh, yang penting jangan saling mencaci maki. Tapi kalau orang kafir, tunggu dulu saudara, karena mereka lah dibalik semua kegaduhan negara ini. Saya kadang kasihan kepada Bapak Presiden, kepada kabinet-kabinet presiden. Kasihan, kenapa? Karena beliau semua adalah korban dari kejahatan orang-orang kafir, Pak. Diatur negara ini oleh orang kafir, Pak. Makanya berdoa kalau malam, Pak. Semoga negara Indonesia semakin jaya. Semoga orang-orang di Indonesia semakin sadar. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia semuanya dikuatkan imannya oleh Allah. Semoga kita semua, anak cucu kita, saudara kita, bahkan tetangga kita dijaga oleh Allah dari akidah yang tidak benar. Karena berbagai macam cara untuk menfitnah ulama-ulama Islam, untuk menfitnah para habaib, untuk menjatuhkan agama Islam, sudah berbagai cara, tapi mereka gagal dan gagal. Kenapa gagal? Karena di Indonesia masih banyak orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya datang ke para kiai, mendekat dengan orang-orang soleh. Kalau kita tidak dekat dengan orang soleh, jangan harap nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Ketika pondok pesantren Giren ngadain kajian, kalian males datang, kalian males bersumbangsi, lalu nanti di akhirat ketika melihat Kiai Ahmad ada di surga, Kiai saya santrimu, nggak bisa.